Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu daiman 'alan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allahu ta'ala fi akhiriz zaman wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat Salimah sekalian, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan berbagai amalan, berbagai kebaikan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang amalan-amalan pada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Tentu surat ini sudah sangat familiar. Kita kenal semua, kita hafal semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, karena pada malam ini Allah curah-curahkan keberkahan dan kebaikannya kepada hamba-hamba yang bermujahadah mengisi dengan berbagai amalan yang bermanfaat untuk dirinya fid dini wad dunya wal akhirah tentunya. Kemudian juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabda beliau, "Inna Allaha ikhtara min hadhil ayyam yaumal jum'ah." Allah memilih 7 hari dalam sepekan, satu hari yang lebih mulia daripada yang lain, yaitu hari Jumat. Wakhtara min hadhi syuhur syahra Ramadan. Kemudian Allah memilih dari 12 bulan sepanjang tahun, satu bulan yang lebih baik dan lebih mulia daripada yang lain, yaitu bulan Ramadan. Wa min hadhihi layali Lailatul Qadar. Dan Allah memilih dari seluruh malam yang ada di sepanjang tahun, hanya satu malam saja yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tentu Allah pilih ini semua karena sebagai rahmat untuk kita semua, di mana Allah akan melipat gandakan segala amal kebaikan yang kita lakukan pada malam ini, di mana semua kebaikan akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari amal-amal yang kita lakukan 1000 tahun lamanya, atau kurang lebih 1000 bulan ya, kurang lebih 83 tahun. Dan di sini menariknya ada kata khairun, ya, lebih baik, sehingga bisa saja ya 1000 tahun atau 2000 tahun itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, maka kita akan rugi tentunya. Nah, dengan apa kita mengisi malam itu agar kita termasuk daripada orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa rekomendasi amal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadari imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Siapa yang menghidupkan malam ya, qadar, dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan curah-curahkan ampunannya. Nah, di sini rekomendasi amal yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir agar kita bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar adalah dengan menghidupkan malamnya, lebih lagi dengan qiyamul lail ya, melaksanakan sholat malam. Jadi jangan sampai di 10 malam terakhir justru tanpa ada udzur, atau mungkin hanya karena ada agenda-agenda yang semestinya tidak perlu diprioritaskan di 10 malam terakhir ini, menghalangi kita untuk tidak melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu tentu akan menjadikan kita sangat merugi tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa dan istighfar, sebagaimana disebutkan dalam
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika aku merasa bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar, wahai Rasulullah, bacaan apa yang bisa saya amalkan?" Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau untuk membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Atau bisa kita ubah domirnya menjadi nahnu, yaitu kita, agar doa ini kebaikannya bukan hanya kita tujukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, suami kita, sahabat kita, sehingga kita bisa membacanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi ampunan, pemberi maaf, maka kami mohon Engkau curahkan maaf dan ampunan kepada kami semua, wahai Allah Subhanahu wa taala. Terutama permohonan maaf ini, ya, taubat ini, istighfar ini, doa ini bisa kita baca di sepertiga malam terakhir, terlebih ketika waktu sahar, ya. Waktu sahar itu 10 sampai 15 menit sebelum adzan subuh, ya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beristighfar, memohon ampun, memohon bertaubat kepada Allah di waktu sahar ini, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 17, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mustaghfirina bil ashab. Di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah mereka yang menggunakan waktu saharnya untuk beristighfar. Itulah juga yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, mereka memanfaatkan waktu sahar itu untuk beristighfar. Ya, jadi jika kita di awal atau sebelum Ramadan telah membuat komitmen amalan-amalan apa yang hendak kita lakukan selama bulan Ramadan, lalu kita menjadikan istighfar diantaranya sebagai amalan yang kita ingin jaga selama bulan Ramadan, ya, apakah 100 kali ataukah berapa kali, maka bisa direkomendasikan untuk kita baca di sepertiga malam terakhir, terutama di waktu sahar ini, ya. Kemudian amalan yang ketiga adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu di antara kemuliaan bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar, adalah waktu di mana Allah memilihnya untuk menurunkan panduan hidup kita, yaitu Al-Quran. Sehingga secara otomatis Allah menginginkan kita untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran ini, terutama di bulan Ramadan, terutama lagi adalah di 10 malam terakhir, ya, dengan harapan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini dengan tumpukan pahala dari interaksi kita dengan Al-Quran, baik itu dengan membacanya, dengan mentadaburinya, mengkajinya, atau dengan sekedar mendengarkan, ya, murotal jika kita merasakan lelah, ya, untuk terus-menerus membacanya dengan kedua bibir kita. Nah, itu sangat mudah bagi kita untuk mengumpulkan pahala dan kebaikan dari Al-Quran, terutama ketika Lailatul Qadar, karena Allah memberikan apresiasi saat kita membaca Al-Quran itu bukan dari setiap kali membaca, akan tetapi dari setiap huruf yang kita lantunkan, apalagi jika bertepatan pada Lailatul Qadar, ya. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan sebagai amalan yang dianjurkan pada Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disampaikan dalam berbagai riwayat, beliau ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, juga istri-istri beliau melaksanakan iktikaf di masjid, ya, dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berdiskusi, mendengarkan tausiah, tauji, kajian, atau yang lainnya, begitu, ya. Dan ini sangat mendukung kita untuk terutama menyelesaikan target-target kita dalam tilawah dan yang lain sebagainya, gitu, ya. Karena kalau kita di rumah sendiri mungkin akan merasa ngantuk dan sebagainya, tapi dengan kita bersama-sama di masjid, ya, kalau tidak bisa 10 hari, bisalah dicoba 1 hari atau 2 hari dan sebagainya.
Kita pilih di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan dengan upaya itu kita bisa meraih keberkahan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.